Percayalah, kalian pasti bisa kalau mau. Kalian pasti mampu kalau memang niat, berani untuk menanggung resiko salah. Kadang-kadang kita itu sebenarnya tahu, tapi tidak mau tampil karena tidak percaya diri. Karena pesimis dan tidak berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa perilaku atau sikap yang harus kita hidupkan saat kita melakukan aktivitas berpikir kritis. Ini seperti dialog kemarin ya, saya bagi 3. Perilaku kritis sebelum berpikir, perilaku kritis saat kita berpikir, dan perilaku kritis setelah kita berpikir. Oke, ambil nafas sebentar. Boleh minum kalau yang sudah menyiapkan minum. Nah, sebelum berpikir, ini semoga kita bisa menghidupkan perilaku-perilaku yang positif ini. Jadi sebelum berpikir itu maksudnya ya sebelum kita masuk ke ranah berpikir kritis. Yang pertama apa? Terbuka. Openness. Terbuka itu berarti kita mau menerima masukan, menerima data dari mana saja. Jadi menggali informasi seluas mungkin. Kadang-kadang kita menyampaikan cara berpikir mbok kita ini yang terbuka, yang inklusif itu. Kalau diucapkan enteng, tapi begitu dijalani prakteknya agak susah. Apalagi keterbukaan terhadap orang atau kelompok orang yang kita benci. Itu biasanya kita sudah sama sekali mata dan telinga kita tertutup. Jadi pokoknya kalau dari dia atau tentang dia pasti salah dan jelek. Nah ini ya berarti kita tidak bisa menghidupkan kualifikasi yang pertama. Berarti kita akan sulit nanti untuk berpikir yang kritis. Orang kritis itu ya harus terbuka. Informasi dari mana saja dipersilahkan masuk. Meskipun juga tidak kok terus masuk itu terus diterima, diikuti. Ya enggak. Tapi sebagai informasi, sebagai data untuk diolah. Nanti diputuskan. Mana yang saya ikuti, mana yang tidak. Itu urusan nanti yang berbeda. Tapi dalam proses berpikir itu kita harus terbuka. Jangan sampai tadi, kan ada prinsip fairness, kita tidak adil. Yang kita dengarkan dari yang kita suka saja, yang kita setujui saja. Itu berarti kita kehilangan prinsip yang pertama. Prinsip keterbukaan. Kemudian yang kedua, jujur. Nah, jujur ini yang benar, ya disampaikan sebagai benar, yang salah dipahami dan disampaikan sebagai salah. Nah, ini namanya jujur. Ya, kelihatannya sepele juga, tapi penerapannya ternyata juga tidak sederhana. Apalagi hidup kita ini kan banyak disetir oleh suka dan tidak suka, seperti yang saya jelaskan tadi. Tentang yang tidak kita sukai, ya biasanya kita ini tidak adil. Kalau sudah tidak adil, ya berarti tidak jujur. Kalau ada yang jelek-jelek dari kelompok kita, kita sembunyikan. Atau kita tafsir ulang, atau kita jelaskan versi kita biar maunya salah, tidak jadi salah. Ini namanya sudah tidak jujur, tidak objektif. Berpikir kritis harus jujur. Kalau tidak punya kualifikasi jujur, ya nanti hasilnya pasti tidak memuaskan. Yang ketiga, ingin tahu.
Jadi ini gandengannya terbuka tadi ya. Diri kita terbuka. Kalau terbuka itu kan kesannya pasif. Dari mana-mana masuk. Tapi juga ada unsur aktifnya, yaitu ingin tahu. Tidak menerima begitu saja. Apa-apa yang masuk. Nah, itu ingin tahu namanya. Di antara mentalitasnya ilmuwan, itu ingin tahu. Jadi ilmuwan itu kan orang yang banyak ilmu atau orang yang cinta ilmu. Dia tidak mudah puas dengan yang dipahami saat ini. Dia merasa selalu kurang saja. Nah, itu berarti punya mental ingin tahu. Kemarin di sesi pertanyaan itu ya sudah saya jelaskan tentang curiosity. Daya ingin tahunya manusia. Yang ketika dia dewasa sering hilang. Karena ditelan oleh common sense, kebenaran-kebenaran sosial yang belum teruji. Yang keempat, perilaku kritis sebelum berpikir adalah skeptis. Ya skeptis ini kalau diterjemahkan letterlek ya ragu-ragu. Maksudnya meragukan. Kalau ada orang ngomong A, tidak kesusu ditelan, tidak kesusu diterima. Diragukan dulu. Apa iya benar? Loh ini ada dalil Al-Qur'annya ya. Iya sih saya tahu ada ayatnya. Tapi apa pemahaman ayat itu harus begitu? Harus seperti itu. Tidak adakah pemahaman yang berbeda? Nah, itu namanya skeptis. Jadi saya percaya sih Al-Quran itu pasti baik, pasti benar. Tapi engkau kan manusia. Kadang-kadang juga ada khilafnya, ada kelirunya. Makanya tidak kesusu saya terima, saya uji dulu. Nah ini namanya perilaku skeptis. Ya memang rasanya menjengkelkan kalau ada orang skeptis itu. Kita ngomong apa dia tidak percaya. Kita menyampaikan apa dia ingin menguji kebenarannya dulu. Tapi kalau tidak ada sikap skeptis, nanti kita bisa mudah tertipu, mudah tertelan berita-berita palsu. Mengapa hari ini merajalela banyak terjadi hoax, berita palsu yang padahal bohong tapi kok viral? Ya karena jangan-jangan kita sudah kehilangan perilaku skeptik. Jadi perilaku yang tidak mudah percaya begitu saja tentang sesuatu. Oke, jadi perilaku kritis yang keempat, skeptik. Perilaku kritis yang kelima itu optimis. Jadi optimis itu, ya saya sekarang belum tahu, tapi saya akan berusaha. Pada saatnya saya akan ketemu kebenaran, itu optimis. Ya saya masih skeptis ini, masih ragu-ragu dengan kebenarannya. Akan saya kejar. Pasti ketemu apakah ini berita benar apa berita palsu. Ini berarti sikap optimis. Percaya diri. Yakin bahwa aku mampu dengan usaha yang maksimal untuk menemukan kebenaran. Nah, ini sikap optimis. Jangan pesimis. Kalau pesimis itu biasanya tidak percaya diri. Wah, apalah saya ini Pak. Mungkin saya ya tidak mampu. Pingin sih Pak sebenarnya saya itu tidak termakan hoax. Saya tidak ikut-ikutan viral-viralan, tapi ya gimana lagi lah Pak, situasinya hari ini seperti ini. Itu mental pesimis namanya. Percayalah kalian pasti bisa kalau mau. Kalian pasti mampu kalau memang niat. Jadi optimislah untuk bisa menemukan kebenaran. Ya kalau tidak optimis kamu pastinya males untuk berpikir kritis. Jadi tetaplah optimis. Kemudian selain optimis adalah berani. Jadi berani ini kalau di situ saya tulis diutamakan berani kalau memang salah. Yang kalau pakai peribahasa sih berani karena benar, takut karena salah. Cuma yang dimaksud di sini berani untuk menanggung resiko salah. Biasanya orang itu kalau tidak berani salah, itu kan tidak berani ngapa-ngapain.
Mau sih Pak ke sana, tapi nanti kalau keliru gimana? Pingin sih Pak nulis, tapi nanti kalau diketawain orang gimana? Akhirnya tidak jadi nulis. Ini bukan karakter pemberani. Pemikir kritis itu berani. Jadi tidak sekedar pasrah saja mengikuti pikiran orang lain, dia juga berani untuk melakukan analisis, melakukan evaluasi, membangun gagasannya sendiri. Nah nanti kalau salah gimana? Ya kalau salah diluruskan. Pasti banyak orang yang bersedia meluruskan. Jangan minder. Kadang-kadang kita itu sebenarnya tahu, tapi tidak mau tampil karena tidak percaya diri. Karena pesimis dan tidak berani. Ini kalau saya sambung dengan teorinya Imam Ghazali yang tadi saya sebut di depan, yang seperti ini itu adalah orang yang tidak tahu kalau dia itu sebenarnya tahu. Jadi orang ini tidak sadar, kamu itu sudah pinter, kamu itu sudah mampu, kamu itu sudah ngerti. Tapi karena engkau tidak percaya diri, karena engkau pesimis, akhirnya engkau tidak berani melakukan hal-hal yang positif, yang konstruktif, yang manfaat untuk umat dan masyarakat sekelilingmu. Beranilah. Kalau versinya Imam Ghazali, menghadapi orang semacam ini itu seperti orang tidur. Orang tidur berarti apa? Bangunkanlah. Sadarkanlah dia bahwa dia mampu. Sampean itu hebat kok. Ilmumu sudah tinggi, wong sudah ikut ngaji filsafat berapa ratus sesi. Kalian sudah mampu. Tinggal beranilah dan optimislah. Nah ini perilaku berpikir yang tergolong kritis. Dan yang terakhir, kalau ini pastinya ya, sabar dan tangguh. Jadi tekun, telaten. Ya memang kadang dalam proses berpikir yang kritis itu ada jatuh bangunnya. Jadi ada kalanya kita berhasil menemukan kebenaran, ada kalanya tidak ketemu-ketemu sampai kita capek, sampai dipending, sampai tapi kita tetap harus sabar dan tangguh. Sebagaimana saya sebut tadi, kebenaran ini fitrah. Fitrah kita adalah hidup dalam kebenaran. Kita tidak akan betah hidup dalam kesalahan. Maka kita harus sabar dan tekun mengejar kebenaran. Oke, jadi itu perilaku-perilaku kritis yang harus kita hidupkan sebelum berpikir. Selanjutnya, kalau ini perilaku kritis saat berpikir. Nah, ini kalau prasyarat di depan sudah terpenuhi, teman-teman sudah punya kualitas terbuka, jujur, ingin tahu, skeptis, optimis, pemberani, dan sabar serta tangguh, maka sekarang saatnya menjalani berpikir kritis dengan segala standar dan elemen tadi yang dijelaskan. Sikap mental apa yang harus kita miliki di sini? Di catatan saya, saat kita berpikir, perhatikan beberapa karakter yang harus kita miliki. Yang pertama apa? Spekulatif. Nah, ini saya tidak tahu ya, istilah spekulatif ini kesannya kadang-kadang negatif. Seolah-olah spekulatif itu orang yang hanya coba-coba, tidak serius. Ya, padahal yang dimaksud di situ spekulatif itu mungkin dekat dengan yang namanya daya pertimbangan, yaitu kemampuan menampilkan alternatif-alternatif jawaban yang mungkin untuk menyelesaikan masalah. Itu namanya spekulatif. Jadi kalau ada masalah A, oh ini mungkin jawabannya B. Mungkin juga jawabannya C. Jadi kemungkinan jawabannya ini ada 3 apa 4. Kalau jawaban A,
kelebihannya ini, kekurangannya ini. Kalau jawabannya B, kelebihannya itu, kekurangannya itu. Nah, ini namanya kemampuan spekulatif. Kalau menurut filosof yang namanya Gadamer, ini lebih ke kemampuan pertimbangan. Jadi menampilkan alternatif-alternatif jawaban yang mungkin. Kalau orang Jawa biasanya pakai istilah nalare dawa. Orang yang kemampuan spekulasi, kemampuan pertimbangannya rendah disebut nalare cupet. Jadi nalare cupet itu kemampuan spekulasinya pendek. Kalau ada masalah dia tidak bisa menampilkan banyak alternatif jawaban. Atau tidak berani, atau tidak mampu. Begitu diputus oleh pacarnya, nah itu kalau orang daya pertimbangannya luas, dia bisa menampilkan banyak alternatif solusi. Ini sekarang saya diputus oleh pacarku, solusinya bisa cari pacar lagi, atau bisa juga merayu dia lagi, atau bisa juga ditunggu saja nanti dia mesti balik-balik sendiri, atau bisa juga apalah, banyak solusinya. Nah, ini berarti kemampuan pertimbangannya canggih. Ada yang orang tidak mampu spekulasi, kemampuan pertimbangannya rendah. Begitu diputus pacarnya, wah, tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Akhirnya dunianya gelap, pesimis, putus asa, tidak mau ngapa-ngapain lagi, sudah hancur semuanya. Nah, ini kemampuan pertimbangannya kurang canggih. Itu kalau urusan pacaran. Urusan dagang juga begitu. Ini pandemi ini sepi sekali daganganku. Ini yang bisa saya lakukan apa menghadapi situasi seperti ini. Itu yang daya pertimbangannya rendah, mesti isinya ya mengeluh dan putus asa. Situasinya begini, hancur sudah aku, rusak sudah hidupku dan seterusnya. Tapi yang kemampuan pertimbangannya tinggi, dia bisa menampilkan banyak alternatif-alternatif jawaban. Enaknya bagaimana? Mungkin melakukan ini. Tapi kalau melakukan ini, nanti resikonya ini. Atau mungkin ini saja. Nah, tapi kalau ini ada juga masih resikonya. Atau yang itu. Yang itu bagus sih, tapi berat. Nah, ini namanya kemampuan spekulasi. Nah, orang yang kritis harus canggih. Dan mau berspekulasi. Orang yang tidak mau menampilkan kemampuan pertimbangan atau spekulasi biasanya orang yang perspektifnya tunggal. Ngertinya kebenaran itu hanya ini dan tidak ada yang lain. Ya jatuhnya nanti jadinya tidak kritis. Kemudian yang kedua, perilaku kritis lagi adalah kesediaan untuk dituntun oleh pengalaman dan rasio. Maksudnya begini, orang yang berpikir kritis itu juga harus objektif terhadap pengalaman, terhadap rasio. Kesediaan dituntun itu ya kalau memang kenyataannya begitu ya diterima saja. Kalau memang menurut pikiran kita rasionalnya begitu ya diterima saja, meskipun mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, ini namanya kritis. Jadi saya itu membayangkan kalau saya belajar sangat rajin semester ini itu IP-ku 4 misalnya. Tapi kenyataannya IP-nya malah di bawah 3 misalnya. Nah, itu ya kenyataan, diterima saja. Berarti kenyataan bunyinya begitu. Jadi kesediaan untuk dituntun itu ya kesediaan untuk menerima hasil observasi melalui pengalaman dan rasio. Jadi misalnya kita ke lapangan meneliti apa, bayangan kita, objek yang kita teliti itu seperti apa. Tapi begitu sampai di lapangan, lah kok begini isinya. Nah, tapi ya mau tidak mau harus kita terima, wong faktanya begitu. Itu namanya kesediaan untuk dituntun oleh pengalaman dan rasio. Banyak orang yang kemudian membantah pengalaman objektifnya. Ndak ini mesti bukan itu, ini mesti hanya oknum saja.
bukan jadi ciri. Ini mesti hanya kasuistik saja, tidak jadi yang utama. Ini biasanya ciri-ciri tidak bisa menerima pengalaman dan rasio. Yo harus diterima wong kenyataannya begitu. Meskipun kalau memang masalah, yo kita lanjutkan ke aspek problem solvingnya. Cara menyelesaikan masalahnya gimana. Dan ini nyambung dengan ciri selanjutnya, siap menerima temuan. Jadi, walah saya meneliti berbulan-bulan, kesimpulannya ternyata ini. Ya sudah, harus mau diterima, ya memang hasilnya itu, mau diapakan lagi. Ini termasuk kritis juga. Jadi kritis itu tidak boleh mengingkari temuan kita sendiri. Wong kita sudah menjalani proses berat kan sejak awal tadi dengan langkah-langkahnya, standarnya, elemennya. Ketemunya ternyata tidak sesuai harapan, ya tetap harus diterima. Siap menerima temuan, faktanya begitu. Hari ini itu kan banyak orang yang tidak siap melihat fakta, melihat temuan. Sehingga fakta yang objektif, yang sudah jelas benar salahnya diolah, dimanipulasi biar sesuai dengan keinginannya. Ini kadang-kadang sampai ke level menipu dirinya sendiri. Jangan lupa saya bilang tadi, kebenaran itu fitrah. Kalian akan gelisah terus kalau hidup di ranah yang kalian tahu padahal itu sebenarnya salah, keliru. Jadi berpikir kritis berarti siap menerima temuan apapun. Yang keempat, kritis berarti siap menghadapi kesalahan. Kita ini bukan malaikat, kita ini juga bukan yang tahu segalanya dan mampu segalanya. Kadang-kadang kita juga keliru, kadang-kadang kita juga salah. Ya kalau memang terbukti walah-alah ternyata salah saya tadi, ada data yang belum masuk, ada proses yang saya loncati, berarti temuan tadi salah. Ya diakui salah. Jangan ngeyel. Jadi siaplah menerima konsekuensi bahwa aku ini manusia yang bisa salah. Itu justru bagian dari perilaku kritis. Dan yang terakhir, saat berpikir, jangan lupa kita harus siap bersedia untuk menangguhkan keputusan apabila memang belum ketemu jawabannya yang benar. Jadi kebenarannya masih belum ketemu ini. Saya sudah meneliti kemana-mana, saya sudah mencari data, cari argumen kemana-mana, ternyata juga belum ketemu. Ya ditangguhkan dulu. Ditangguhkan itu berarti ya masih dalam proses, masih harus disabari. Jangan ngarang, jangan nekat. Jadi siap menangguhkan keputusan. Jadi ditunggu dulu sampai memang benar-benar ketemu hasilnya. Tidak boleh ngawur. Kalau ngawur karena urusan kebenaran. Kalau diawur nanti malah merusak semuanya. Oke, jadi ada 5 perilaku yang harus kita hidupkan saat kita berpikir. Yang pertama spekulatif, yang kedua siap dituntun oleh pengalaman dan rasio, yang ketiga siap menerima temuan, yang keempat siap menghadapi kesalahan, dan yang kelima siap menangguhkan keputusan. Yang terakhir, saat kita selesai, sudah menemukan kebenaran, ada 2 perilaku yang harus kita hidupkan. Yang pertama adalah toleran, dan yang kedua adalah tentativity. Toleran itu berarti kesadaran bahwa sangat mungkin orang lain menemukan kebenaran yang tidak sama dengan yang saat ini aku temukan. Dan tetap aku hargai temuannya, hasil jerih payahnya. Itu namanya toleran. Jadi menurutku kebenaran
yang cocok itu ini, dan dia mungkin saja punya kesimpulan yang berbeda dengan aku, tapi tetap aku menghargainya. Meskipun aku tetap yakin yang benar ya kebenaranku. Ini namanya toleran. Jadi orang yang tidak mampu toleran itu nanti biasanya yang dikembangkan perilaku konflik. Jadi toleransi ini mempertimbangkan situasi yang beragam, kondisi yang tidak sama, pemahaman yang berbeda antar manusia. Yang kedua, tentatif. Tentatif itu kesadaran bahwa yang aku temukan sebagai kebenaran saat ini itu ya sesuai batas-batasku, dan juga pastinya tidak terlepas dari kekurangan-kekuranganku. Maka kebenaran yang aku temukan saat ini itu ya bukan sesuatu yang mutlak. Saya yakini hari ini yang benar ini, tapi kalau besok ada fakta baru, data baru, argumen baru, dalil baru yang lebih kuat, ya saya ikut yang lebih benar dengan argumen yang lebih kuat. Nah, ini namanya tentativity. Jadi tidak memutlakkan pandangannya sendiri. Nanti ada tokoh kajian Islam kontemporer namanya Muhammad Arkun yang mengkritik gaya beragama manusia hari ini itu banyak yang kehilangan kesadaran tentatif. Sehingga akhirnya mereka menyembah pikirannya sendiri atau mensakralkan pikirannya sendiri. Kalau dalam bahasa Arab ini menggunakan istilah takdisul afkar, sakralisasi pemikiran. Karena dia tidak siap untuk berubah. Tidak menganggap bahwa pikirannya itu mungkin saja keliru. Dianggapnya pasti baik, pasti benar. Sehingga disakralkan meskipun ada bukti, data, pendukung argumen yang baru yang menunjukkan itu keliru, tidak diakui sebagai keliru. Baik, semoga teman-teman bisa menangkap dan menghidupkan perilaku sebelum berpikir, perilaku saat berpikir, dan perilaku setelah menemukan kebenaran setelah berpikir. Baik, nah sekarang ini yang terakhir ya, waktunya sudah mau habis. Penghalang untuk berpikir kritis. Apa saja sih yang menghalangi kita untuk berpikir dengan jelas, dengan benar, dengan argumentatif? Yang pertama, penghalang berpikir itu adalah egosentrisme. Egosentrisme itu thinking self as center of attention atau self-centered thinking. Jadi egosentrisme itu keakuan. Pokoknya kebenaran itu ya aku. Yang aku anggap benar, pasti itu benar. Yang aku anggap salah, pasti itu salah. Nah, ini namanya egosentrisme atau self-centered thinking. Nggak iso dikalahkan. Merasa dia sendiri yang paling benar ini. Kalau orang punya kualitas egosentris, biasanya susah untuk berpikir kritis. Yang kedua, penghalangnya lagi adalah sosiosentrisme. Ini mungkin lanjutannya egosentrisme. Kalau tadi kan menganggap dirinya sendiri sebagai pusatnya kebenaran, kalau ini sosiosentrisme ini menganggap kelompoknya sendiri sebagai yang lebih superior, sebagai yang lebih benar. Nah, ini namanya sosiosentrisme. Ya sama-sama berlawanan dengan prinsip berpikir yang kritis. Jadi kalau tadi dirinya sendiri sebagai pusat kebenaran, kalau ini kelompoknya, lembaganya, organisasinya sebagai yang superior pasti benar. Ini
jadi penghalang untuk kita berpikir kritis. Yang ketiga, unwarranted assumption. Asumsi yang tidak diuji. Jadi kita mengasumsikan sesuatu tapi tanpa dasar. Pokoknya Indonesia hari ini itu adalah negara yang mau hancur. Nah, terus kita membaca Indonesia dengan perspektif mau hancur ini sebagai asumsinya. Tapi ketika ditanya orang, dasarnya apa kok Indonesia ini dianggap mau hancur? Ya pokoknya rasanya begitu saja, dia pasti mau hancur. Nah, ini namanya asumsi yang tidak diuji. Tidak ada argumennya, tidak ada buktinya. Nah, ini juga menghalangi berpikir kritis. Kalau asumsinya sudah tidak teruji kebenarannya, ya hasil pikirannya kemungkinan juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Wong tidak ada dasarnya asumsinya tadi. Itu yang ketiga, unwarranted assumption. Yang keempat, wishful thinking. Wishful thinking ini mungkin mudahnya ya kita definisikan sebagai sejenis angan-angan. Jadi bukan hasil pemikiran yang serius, angan-angan tentang sesuatu yang tanpa dasar, tapi kita percaya bahwa ini benar. Atau kalau di situ saya tulis, believing something is true because one wishes it to be true. Hanya karena aku ingin ini yang benar, maka inilah pasti yang benar. Itu namanya wishful thinking. Itu. Dalam bentuk kasar itu mungkin seperti sakarepe dhewe. Pokoknya ini harus benar. Pokoknya ini yang benar. Ini wishful thinking. Padahal itu tidak ada dasarnya. Hanya karena aku percaya bahwa ini yang benar, terus kita ingin inilah yang pasti benar. Itu namanya wishful thinking. Kadang diterjemahkan ya angan-angan, khayalan. Ini juga menghalangi cara berpikir kritis. Kemudian ada juga relativisme. Relativisme itu pandangan serba relatif. Jadi kalau ada apa-apa, misalnya orang menyatakan kebenaran, apapun dia akan menanggapi, Allah itu kan hanya pendapat, Allah itu kan hanya pandangan. Jadi tidak akan sampai pada titik kebenaran. Jadi bahwa kita ini tidak sempurna, kadang-kadang yang kita anggap benar itu ternyata tidak benar, itu manusiawi. Tapi kita tidak bisa mengambil standpoint relativism total. Relativism itu ya kayak tadi, menganggap Allah itu hanya opini, Allah itu hanya opini. Akhirnya kita tidak bisa mengambil keputusan, tidak bisa memutuskan dengan dasar apa kita bertindak. Padahal kita hidup ini butuh kepastian-kepastian kebenaran tertentu. Dulu orang yakin bahwa bumi itu datar. Itu kan kemudian belakangan terbukti keyakinan itu tidak valid. Ya itu memang opini. Tapi zaman itu dengan keyakinan itulah orang berkreasi, orang berpikir, menghasilkan banyak teori. Jadi meskipun ternyata sandarannya tidak valid, tapi dia sudah punya sandaran untuk bertindak, untuk berpikir. Kalau relativisme ini, khawatirnya ya kita akhirnya tidak berpikir apa-apa, tidak memutuskan apa-apa, tidak punya pijakan apapun untuk hidup. Semuanya dipandang tidak mesti. Kalau ada apa-apa, itu hanya pendapat saja, itu pandanganmu. Nah, akhirnya kita tidak punya pegangan. Hidup tidak bisa kita dengan dasar tidak ada pegangan sama sekali. Oke, ini hambatan-hambatan yang mungkin menghalangi kita untuk berpikir secara kritis. Jadi ada yang muncul dari egosentrisme,
ada yang muncul dari sosiosentrisme, ada yang muncul dari asumsi-asumsi yang belum teruji, ada yang muncul dari wishful thinking, angan-angan tentang sesuatu yang kita pastikan kebenarannya, dan yang terakhir muncul dari relativisme, menganggap semuanya serba relatif sehingga akhirnya kita malah bingung sendiri, tidak punya pijakan untuk hidup dan bertindak. Baik, teman-teman, saya kira itu ya malam hari ini. Saya tadi bilang ini sebenarnya hanya pinggir-pinggirnya saja, kerangka-kerangkanya saja dari berpikir kritis. Isinya sebenarnya logika itu. Berpikir kritis itu modal utamanya logika, berpikir yang benar. Nanti mungkin di lain kesempatan kita kaji lebih dalam lagi tentang berpikir kritis ini, karena inti hakikat filsafat itu kan ada di berpikir yang benar. Filsafat sebagai proses, kuncinya adalah kemampuan seseorang berpikir yang benar. Maka harusnya yang minat dengan filsafat itu juga semangat untuk belajar cara berpikir yang benar, termasuk logika, mantek, atau teknik berpikir kritis, seperti yang malam hari ini kita bahas.